Kali ini kita akan membahas perkembangan krusial dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza yang kembali memanas. Pada awal Juni 2025, Hamas menyatakan menerima proposal gencatan senjata dari Amerika Serikat dengan catatan penting. Gencatan senjata itu harus bersifat permanen, bukan hanya 60 hari seperti yang ditawarkan. Sebagai imbalannya, Hamas bersedia membebaskan 10 sandera hidup dan mengembalikan 18 jenazah sandera Israel. Namun, tuntutan ini langsung ditolak oleh Israel dan AS yang menyebut syarat Hamas sebagai tidak dapat diterima. Utusan AS Steve Witkoff menyebut bahwa Hamas telah mundur dari kesepakatan dengan menolak kerangka kerja yang sudah diajukan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyuarakan hal serupa. Ia memperingatkan bahwa Hamas hanya punya dua pilihan, menerima usulan AS atau dihancurkan. Menurut dua sumber yang dekat dengan proses negosiasi, berikut isi garis besar dari proposal Witkoff. Durasi gencatan senjata 60 hari bisa diperpanjang menjadi 70 hari. Minggu pertama, pembebasan 5 sandera hidup dan 9 jenazah. Minggu berikutnya, pertukaran tahanan Palestina dan sandera Israel berlanjut. Proposal ini dirancang untuk membuka jalan menuju gencatan senjata permanen. Tapi Hamas ingin jaminan permanen di awal, bukan nanti. Seorang pejabat Hamas, Bassem Naim, menyebut ada bias total dalam proses mediasi. Menurutnya, Israel justru menolak ketentuan yang sebelumnya sudah disepakati bersama AS. Hamas bersikeras bahwa penghentian perang secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza adalah syarat utama. Di tengah tekanan internasional terhadap Israel akibat krisis kemanusiaan di Gaza, negosiasi masih menemui jalan buntu. Presiden AS Donald Trump menyatakan kedua pihak sudah sangat dekat dengan kesepakatan. Namun kenyataannya, masing-masing pihak justru berpegang pada posisi yang bertentangan. Sementara negosiasi berlangsung, penderitaan di Gaza terus memburuk. PBB menyebut wilayah ini sebagai tempat paling kelaparan di bumi. Warga menghadapi kelaparan massal, blokade, dan pengeboman intensif. Jumlah korban sejak 18 Maret mencapai lebih dari 4.100 orang, dan total korban sejak perang dimulai Oktober 2023 telah menembus 54.000 jiwa, mayoritas warga sipil. Gencatan senjata yang stabil di Gaza tampak semakin sulit dicapai. Hamas menuntut jaminan jangka panjang, sementara AS dan Israel bersikeras pada tahapan bertahap. Akankah negosiasi ini gagal total? Ataukah tekanan kemanusiaan dan opini publik internasional akhirnya memaksa para pihak untuk duduk bersama dan menyudahi perang ini?